Halo semuanya, kenalin namaku Jonathan Edgar Nugrahan. Aku merupakan mahasiswa S1 Manajemen Universitas Airlangga dengan NIM 042111233053. Pada kesempatan kali ini aku mau ajak kalian buat berdiskusi aja tentang problem solving dengan mengangkat case tentang Tokopedia. Sebelumnya siapa sih yang nggak tahu Tokopedia? Tokopedia ini merupakan salah satu marketplace yang cukup sukses di Indonesia yang menyandang status unicorn. Akan tetapi pada saat itu Tokopedia sempat mengalami beberapa permasalahan, seperti dia diretas oleh salah satu hacker internasional. Nah, fokus kita pada pembahasan kali ini adalah kita mau melihat permasalahan yang dialami oleh Tokopedia ini dan bagaimana penyelesaiannya ditinjau dari metode-metode atau tools problem solving yang telah diajari di manajemen pengambilan keputusan. Oleh karena itu, kita langsung masuk ke chapter 1. Oke, sebelum kita lebih jauh, kita harus mengetahui dulu sebenarnya problem solving ini apa sih sebenarnya. Jadi problem solving ini merupakan proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menemukan solusi dari masalah yang tengah dihadapi. Sehingga tujuan dari problem solving ini sendiri adalah kita mau mengatasi masalah dengan menemukan solusi yang paling efektif. Ketika kita berbicara mengenai problem solving, ini pasti melibatkan serangkaian langkah seperti pengidentifikasian masalah, analisis penyebab, pengembangan solusi, hingga implementasi tindakan perbaikan untuk mengatasi masalah tersebut. Oke, chapter 2, yaitu kita bakal membahas case overview dan dampaknya bagi perusahaan. Oke, jadi bermula pada April 2020, pada saat itu seorang peretas internasional dengan nama panggilan Wai Sodeng atau WSD ini berhasil meretas Tokopedia, di mana informasi tentang peretasannya ini muncul pada salah satu akun Twitter yang bernama @under the bridge yang mengungkapkan bahwa sekitar 15 juta pengguna Tokopedia ini mengalami peretasan data mereka, termasuk email, password, dan nama penggunanya. Nah, namun setelah penyelidikan lebih lanjut, ternyata jumlah akun yang diretas ini mencapai 91 juta akun dan 7 juta akun merchant, di mana ini hampir mencakup seluruh akun dalam platform Tokopedia itu sendiri. Dan peretas ini berhasil mempublikasikan data mereka di dark web yang dikenal dengan Reddit forums. Nah, data pengguna Tokopedia ini setelah dicuri, si Wai Sodeng ini menjualnya dengan harga 5.000 US dollar atau sekitar 74 juta rupiah. Dan data yang dijual ini meliputi nama lengkap, tanggal lahir, nomor telepon, alamat email, dan lain sebagainya. Oke, setelah kita mengetahui case overview tadi, tentu kita pasti bertanya, dampaknya apa bagi perusahaan? Oke, jadi peretasan data, kita perlu ketahui bahwa peretasan data ini merupakan ancaman yang cukup serius bagi perusahaan seperti Tokopedia ini. Apalagi Tokopedia ini merupakan salah satu unicorn terkemuka gitu. Nah, kejadian ini mengakibatkan adanya rusaknya reputasi perusahaan itu sendiri. Publik pasti mempertanyakan bahwa bagaimana sih sistem keamanan datanya dari Tokopedia ini? Bagaimana sih cyber security-nya Tokopedia ini? Kok nggak becus buat melindungi data-data konsumennya? Nah, data pelanggan ini merupakan aset yang vital yang berisi informasi pribadi dan sangat rahasia, sehingga ketika data tersebut tidak dapat terlindungi dengan baik oleh perusahaan, pelanggan ini pasti kehilangan kepercayaan pada perusahaan. Privasi ini adalah aspek inti dalam kehidupan pelanggan, dan Tokopedia dalam hal ini gagal untuk melindunginya. Oleh karena itu, nggak heran kalau misalnya peretasan data yang terjadi ini berdampak buruk bagi kepercayaan pelanggan terhadap Tokopedia sendiri. Oke, kita udah tahu nih overview case-nya seperti apa. Kita udah tahu dampaknya seperti apa. Nah, pada kali ini aku bakal ngajak kalian buat jadi CEO-nya Tokopedia sebentar. Tapi disclaimer dulu kalau misalnya Tokopedia ini sebenarnya sudah menyelesaikan masalahnya. Tapi output dari tugas UTS ini mengharapkan untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan metode-metode atau tools problem solving yang ada gitu. Oke, kita masuk ke pura-pura jadi CEO Tokopedia. Sebagai CEO Tokopedia, tentu saya akan bertanggung jawab penuh terhadap kejadian yang telah menimpa perusahaan Tokopedia ini sendiri. Dan untuk menyelesaikan permasalahan ini, saya menggunakan metode 4Cs of problem solving. Di mana 4Cs of problem solving ini mengacu pada buku acuan pada halaman 12, di mana berisi 4 aspek: contain the problem, find the cause of the problem, correct the problem, control the problem. Oke. Kita langsung masuk pada penjelasan dan langsung pada implementasi dari Tokopedia itu sendiri. Oke, yang pertama, contain the problem. Jadi tindakan pertama adalah kita harus selalu menahan atau membatasi masalah tersebut. Artinya apa? Artinya ketika kita menemukan suatu masalah, kita harus segera menghentikan masalah tersebut dan membatasinya agar tidak meluas, sehingga dampak-dampaknya tidak menjalar kemana-mana. Nah,
Sebagai seorang CEO, saya akan melakukan penilaian sejauh mana data ini telah bocor, seberapa banyak pengguna akun ini telah terdampak, sehingga kita bisa mengetahui tingkat keparahan dari insiden ini. Setelah itu, saya akan mencoba buat menghentikan akses ilegal yang berpotensi untuk menyebabkan kebocoran data lebih lanjut. Dan saya akan memperkuat keamanan untuk mencegah akses. Dengan demikian, saya juga akan meluncurkan tim respons insiden atau satgas untuk menangani insiden ini, memeriksa data yang terkena dampak, dan memastikan penghentian akses secara ilegal. Yang kedua adalah find the cause, atau temukan penyebabnya. Nah, sangat penting kalau misalnya kita mendapatkan suatu masalah, sangat penting untuk bisa menemukan root problemnya atau akar permasalahannya. Kita perlu menganalisis secara mendalam, secara sistematis tentang penyebab dari permasalahan yang terjadi, sehingga pada step selanjutnya kita bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi. Sehingga sebagai CEO, saya akan mencoba buat menyelidiki penyebab insiden dengan melakukan analisis data yang mendalam untuk bisa mengetahui bagaimana pelaku ini bisa mengakses data dari Tokopedia sendiri. Saya akan menemukan kerentanannya yang memungkinkan insiden ini terjadi. Apakah itu cyber security kita lemah, apakah itu masalah phishing, apakah itu masalah internal perusahaan kita nggak tahu. Maka dari itu kita harus melakukan analisis yang mendalam untuk bisa mengetahui sebenarnya kenapa kok bisa terjadi insiden seperti ini. Dan saya tidak akan menutup kemungkinan untuk bisa bekerja sama dengan pihak yang berwenang seperti itu, sehingga akan lebih optimal untuk bisa menyelidiki dan menentukan siapa pelaku serta bagaimana mereka melakukan peretasan. Yang ketiga adalah correct the problem. Kita harus segera memperbaiki masalahnya dari hasil identifikasi yang telah kita lakukan dari cause the problem dengan solusi-solusi yang tentu praktis seperti itu. Sehingga sebagai seorang CEO, saya akan melakukan yang pertama adalah perbaikan teknis, di mana saya akan melakukan pembaruan keamanan dan meningkatkan enkripsi data dan perbaikan-perbaikan teknis lainnya. Tidak hanya perbaikan teknis, saya juga akan melakukan perbaikan proses, di mana saya akan merevisi dan memperbaiki prosedur keamanan dan tata kelola data untuk bisa mencegah kejadian serupa agar tidak terulang. Kalau misalnya memungkinkan, saya akan mengupayakan untuk bisa memulihkan atau menggantikan data yang hilang atau bocor dengan data-data yang aman. Tidak lupa, saya juga akan pasti mengedukasi pengguna untuk bisa melakukan praktik keamanan tentang pentingnya kata sandi yang kuat, penggunaan autentikasi 2 faktor yang optimal, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat adalah control the problem. Setelah masalah selesai, kita harus selalu menerapkan kendali untuk bisa mencegah masalah itu bisa berulang. Sehingga sebagai CEO, saya akan mencoba untuk meninjau prioritas perusahaan saya, dan dalam hal ini prioritas utama saya yaitu adalah keamanan data dari pelanggan. Dan yang kedua, saya akan mencoba untuk mengimplementasikan pengawasan yang cukup ketat untuk bisa mengawasi aktivitas yang mencurigakan di dalam sistem dan mendeteksi ancaman lebih awal. Saya juga akan melakukan revisi dan memperbarui kebijakan keamanan perusahaan dan memastikan bahwa kita sesuai dengan praktik terbaik yang ada di industri. Kita akan selalu update dengan permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi di industri ini. Apakah itu keamanan data, apakah itu tentang cyber security, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, saya akan mencoba untuk melakukan pelaporan yang berkala. Dalam sistem pelaporan berkala dan evaluasi keamanan untuk memastikan kepatuhan terus-menerus terhadap SOP yang ada, terhadap standar keamanan yang telah kita tetapkan. Sehingga dengan demikian, Forces of Problem Solving pada Tokopedia telah berhasil diterapkan. Sekian penjelasan saya mengenai problem solving dan Forces of Problem Solving yang diterapkan di Tokopedia. Semoga bisa bermanfaat dan kita terus belajar bersama-sama. Terima kasih.